Trafor 105,6 FM Trafo Radio. Yo, what's up? Baby, let's go! Welcome back to Travel Radio, and this is a edition with TREVO to us. So, enjoy. Selamat datang di saluran 105,6 FM Sekolah Vokasi IPB. Halo semuanya, hai. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih banyak buat kamu semua yang udah mau dengerin Trafo Radio kali ini dengan episode podcast terbarunya. Ini grand launching pertama. Maka dari itu aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih dan semoga kalian bisa ngedengerin podcast ini sampai akhir. Tentunya bareng aku, Feby, yang akan menemani kalian dan memandu podcast kali ini selama 45 menit ke depan. Waduh, kayaknya ada yang shock gitu ya, tiba-tiba ngedenger 45 menit ke depan, kayaknya bakal lama banget. Tapi teman-teman, jangan ragu. Pokoknya jangan ragu. Karena kalau misalnya nih teman-teman ngedengerin podcast kali ini dengan hati yang tenang, hati yang senang, dengan kondisi yang lagi nyaman, pokoknya dengan kondisi yang positif vibes banget, tiba-tiba nih kalau misalnya nih aku udah mau tutup acaranya, aku udah mau closing, tiba-tiba kalian yang kayak, loh ini podcast kali ini udah selesai, ini udah kelar, kok cepet banget, ini udah 45 menit, yakin? Kayaknya tadi barusan Feby baru opening deh, gak kerasa banget ya. Waduh, itu ekspektasi aku ya teman-teman, itu harapan aku banget. Dan memang semoga harapan aku bisa terwujud. Semoga teman-teman terhibur dengan episode kali ini. Dan semoga podcast kali ini bisa memberikan value juga untuk kita semua. Dan pastinya tenang aja, dijamin kalian semua gak bakal bosan, gak bakal boring, gak bakal bete, nggak bakal suntuk dengerin kita karena konten-konten yang kita bawain seru banget pokoknya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yo, what's up? Baby, let's go! Welcome back to Travel Radio, and this is a edition with TREVO to us. So, enjoy. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Feby. Jadi sekarang kata orang-orang itu orang Indonesia suka basa-basi, ya kan ya. Jadi aku juga mau basa-basi nih sama kalian semua. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Waduh, capek? Sama dong, aku juga. Waduh. Enggak. Tapi sebenarnya dengan kondisi yang saat ini ya teman-teman, mau capek aja itu tuh udah capek. Rebahan aja itu udah capek. Mau bosan aja juga capek, mau capek udah capek, waduh gimana tuh. Tapi tetap harus semangat dong ya, meskipun sekarang dunia sedang kedatangan tamu istimewa yang gak pergi-pergi gitu sampai sekarang ya, siapa lagi kalau bukan Koronces bun, ya ampun. Aku tahu sih pasti semua kegiatan kita semua itu berhenti secara tiba-tiba gitu, yang biasanya bebas ngumpul sama teman-teman, sekarang ada jarak dan batas yang harus memisahkan. Waduh, berat banget ya LDR. Tapi kalian harus tetap semangat, kita harus tetap semangat, jangan putus asa. Life must go on guys, dan aku optimis, aku selalu berdoa semoga tahun ini menjadi tahun terakhir adanya corona di dunia ini, adanya corona bersama kita gitu. Semoga aja kita bisa beraktivitas secara normal lagi, kita bisa merasakan capek yang normal lagi gitu, capek dengan cara yang normal lagi ya teman-teman. Maka dari itu, supaya itu terwujud, kita harus tetap mematuhi 3M, ya kan teman-teman, harus makan, minum, molor. Oh, enggak, bukan yang itu, bukan 3M yang itu. Harus mematuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pastinya ya teman-teman. Oke, ini kayaknya beneran kebanyakan basa-basinya, jadi ntar acaranya nggak mulai-mulai. Jadi pokoknya stay tune terus teman-teman.
Perjuangan melawan COVID-19 belum berakhir. Kita adalah salah satu garda terdepan melawan COVID-19. Untuk itu, mari bersama-sama kita terapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Tak lupa untuk selalu berdoa agar dijauhkan dan dihilangkan dari pandemi virus COVID-19 ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Trafo Radio. Yo, what's up? Welcome back to Travel Radio, and this is a duration with TREVO to us. So, enjoy. Oke guys, masih bareng aku Feby. Langsung aja kali ya kita masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu. Jadi guys, sekarang aku mau bahas dan kasih tahu kalian nih tentang suatu topik yang keberadaannya itu sebenarnya sangat penting, tapi justru dianggap tabu. Kok bisa gitu ya? Kali ini aku akan membahas tentang sex education. Yap, bener banget. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas sampai durasinya itu 45 menit begini? Pokoknya banyak banget dong. Yang pertama itu ada kenapa ya sex education masih dianggap tabu di masyarakat Indonesia. Yang kedua, apa sih pentingnya kita belajar tentang sex education? Yang ketiga, keempat, kelima, sampai durasi habis, pokoknya rahasia. Dijamin makin lama makin panas. Canda panas, enggak. Makin lama itu makin seru. Karena aku nggak sendirian ditemenin selama 45 menit ini. Aku bakal ada sama teman-teman aku yang seru-seru abis. So, jangan di-skip ya. Yo, what's up? Welcome back to Travel Radio, and this is a duration with TREVO to us. So, enjoy. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke topik yang pertama, yaitu... Tunggu. Wait. Punten Bu ya, maaf gitu. Ini kenapa tiba-tiba ada ibu gitu ngesabotase acara saya, ngekudeta acara saya. Kenalan dulu Bu, biar teman-teman Trafo tahu nih ibu siapa gitu Bu. Sok Bu, kenalan diri dong, ayo dong. Lupa, maaf ya. Oh iya benar, tak kenal kan maka kata sayang ya kan ya Feb? Benar Bu. Oke, teman-teman kenalin, nama aku Alma, aku asal dari Jakarta dan juga sama nih sama kayak Feby, sama-sama mahasiswa Benar. dari Sekolah Vokasi IPB. Oke, kita lanjutin dengan tadi ya. Jadi kita akan membahas topik yang pertama, yaitu kenapa sih sex education itu masih dianggap tabu di Indonesia. Nah, alasannya itu karena masyarakat di Indonesia ini kan dinilai dengan kesopanannya ya teman-teman. Jadi menurut mereka ini membahas hal-hal intim atau daerah-daerah intim itu merupakan privasi diri sendiri gitu. Jadi hanya diri mereka aja nih yang boleh tahu tentang hal-hal tersebut gitu. Dan juga masyarakat di Indonesia menganggap bahwa untuk membahas hal-hal tersebut itu boleh dilakukan untuk orang-orang yang dinilai sudah dewasa dan yang dikira pantas untuk boleh mempelajari atau mengetahui tentang hal-hal tersebut. Nah, kalau menurut Feby gimana nih, Feb? Nah iya, jadi aku juga sependapat ya sama Alma, karena selama ini tuh kita beranggapan kalau sex education itu hanya boleh dibicarakan sama orang-orang yang udah dewasa aja gitu. Padahal ya, sex education di Indonesia itu harusnya juga udah diajarkan sejak kecil gitu. Tapi kenapa ya sex education ini tuh masih tabu untuk dipelajari gitu. Padahal menurut Dr. Chan nih selaku pemimpin Sexplain, jadi Sexplain itu adalah sebuah organisasi yang menyediakan lokakarya di sekolah tentang kesehatan seksual. Nah, Sexplain ini itu menjelaskan sex education itu merupakan hal tabu terbesar yang sering muncul gitu, apalagi bahasanya. Jadi bahasa-bahasa yang menjelaskan tentang sex education itu tuh nggak ada, dinilai tidak ada kata yang tepat gitu. Terus Dr. Chan ini juga mengatakan bahwa seringkali kata-kata yang digunakan yang merujuk pada seks itu dijadikan kata-kata umpatan. Jadi itu sebabnya kenapa obrolan terbuka tentang seks kerap memiliki stigma atau konotasi yang negatif gitu mah. Ya nggak sih? Iya bener banget tuh Feb, sayang banget ya, padahal kan sex education tuh banyak banget membawa pengaruh positifnya juga kan, dan sebenarnya ini penting banget buat dipelajarin gitu.
Iya, bener banget. Jadi hari ini kita mau bahas tentang hal itu, tentang sebegitu pentingnyakah mempelajari sex education dari sekarang. Jadi sebelum kita bahas itu, ada iklan dulu yang mau lewat, so stay tune. Yah, celana aku robek. Mana ini celana kesayangan aku. Dan juga modelnya bagus banget. Celana kesayangan kamu robek? Tenang, kita punya solusinya. Beli baru lagi aja di batikuy.id, kualitas premium dengan harga standar. Kunjungi Instagram kami di @batikuy.id sekarang. Terima kasih Batik Kuy, koleksi celanaku bertambah dengan motif yang cantik. Yo, what's up? Welcome back to Travel Radio and this is a discussion with TREVO to us. So, enjoy. Halo, balik lagi nih bareng aku Feby di Travo Radio di program kesayangan kita semua. Kenalan yuk sama Sex Education dan tentunya masih bersama Alma di sini. Sesuai janji kita akan bahas tentang betapa pentingnya mempelajari Sex Education dari sekarang. Oke, gimana nih, Mah? Yo, Eva, bener banget nih. Kan tadi udah dibahas ya tentang kenapa sih alasan sex education itu masih dianggap tabu di Indonesia. Nah, selanjutnya ini aku mau ngasih tahu nih manfaat-manfaat dari mempelajari sex education sejak sekarang gitu. Malahan harusnya dari kecil sih ya. Cuma ya udah. Jadi manfaat yang pertama itu mempelajari sex education itu justru bisa membuat pikiran lebih terbuka loh teman-teman. Dan kita tuh jadi lebih tahu gitu tentang hal-hal atau segala aktivitas sosial, aktivitas seksual gitu teman-teman. Jadi kan kayak dulu tuh kita nggak tahu nih, waktu kecil kan sering bertanya-tanya kan, kayak kok perempuan bisa sih setiap bulan tuh ngeluarin darah gitu, dan juga kok kenapa perempuan yang hamil, kenapa nggak laki-laki gitu. Nah sejak itu kita tuh harus mempelajari sex education. Nah dengan adanya sex education ini kita tuh jadi lebih tahu gitu akibat-akibat atau penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan juga nih teman-teman, dengan mempelajari sex education ini justru bisa membuat hubungan lebih akrab loh sama orang tua dan lebih terbuka satu sama lain gitu. Tapi sayang banget ya di Indonesia ini justru ini berkebalikannya, di mana orang tua kita ini menganggap bahwa hal tersebut itu adalah hal yang tabu sekali untuk dibahas. Jadi yuk pelan-pelan kasih tahu ke mereka bahwa sex education itu nggak sepenuhnya berbau negatif kok, banyak banget manfaat-manfaat dan juga pengaruh positif yang dapat kita ambil dari mempelajari hal tersebut gitu teman-teman. Nah, tuh benar banget yang dibilang Alma. Jadi memang selama ini itu para orang tua pun mungkin ada beberapa yang menganggap sex education ini tuh masih belum pantas untuk dibahas sama anaknya gitu ya kan, Mak. Jadi pokoknya jangan malu buat bahas sex education lagi ya, karena memang patut dipelajari ya guys. Terus ada lagi nih manfaat selanjutnya, yaitu bagi kamu-kamu yang sudah mulai mempelajari sex education, aku mengucapkan selamat karena kamu akan lebih percaya diri pastinya. Percaya diri akan timbul jika seorang anak itu nyaman dengan bentuk dan bagian-bagian tubuhnya, dia mengetahui bentuk dan bagian-bagian tubuhnya sehingga dia tahu nih mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tubuhnya sendiri guys. Jadi kita harus tetap mempelajari sex education dari sekarang guys. Nah, bener banget nih teman-teman. Terus aku punya lagi manfaat selanjutnya dari mulai mempelajari sex education gitu kan. Yang pertama itu selanjutnya kita tuh jadi lebih memahami peran gender kita sendiri gitu. Jadi kayak misalnya kita ini perempuan akan tumbuh menjadi perempuan seutuhnya gitu. Semakin kita akan tumbuh menjadi perempuan seutuhnya, begitu juga dengan laki-laki gitu teman-teman. Dan juga mempelajari sex education itu justru dapat membuang atau menghindari pikiran-pikiran yang tidak sehat loh teman-teman. Karena kan selama ini kita stigma-nya selalu negatif ya tentang sex education. Nah, dengan kalian mulai mempelajari hal ini itu justru makin lama itu pikiran-pikiran yang tidak sehat itu bakalan hilang dari pikiran kalian. Dan juga please banget bedakan antara sex education dengan hasrat seksual. Karena sering banget nih masyarakat Indonesia itu salah kaprah karena
Setiap mendengar kata seksual itu pasti menjurus ke hal-hal yang negatif dan berbau pornografi. Padahal dengan mempelajari sex education itu kalian tuh jadi lebih tahu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap daerah dan juga hal-hal atau aktivitas-aktivitas seksual kalian, teman-teman. Jadi mulai sekarang yuk jangan ragu untuk mempelajari sex education ya, karena itu emang penting banget buat diri kalian loh, teman-teman. Nah, tuh bener banget bedakan sex education dengan hasrat seksual gitu ya Maya. Jadi yuk nih Betul. kita ubah mindset kita tentang hal tersebut dan ajak orang tua kita semua juga buat pelan-pelan nih buat paham bahwa sex education itu juga nggak seburuk itu gitu. Oke deh teman-teman, tetap stay ya karena pembahasan selanjutnya akan lebih seru lagi nih. So, stay tune. Yo, what's up? Welcome back to Travel Radio, and this is a edition with TREVO to us. So, enjoy. Halo, balik lagi nih bareng aku Feby di Travo Radio di program kesayangan kita. Kenalan yuk sama Sex Education. Kali ini aku nggak sendirian lagi dong tentunya. Aku ditemenin sama salah satu temenku yang asalnya Cirebon asli. Kalau biasanya kita ngobrol bareng di hari-hari biasa, dia tuh kadang nyunda gitu dan aku kadang nggak ngerti dia mau ngomong apa karena aku lahirnya di Sumatera Barat dan besar di Riau nih. Jadi kadang kita tuh suka miskom. Makanya kali ini kita lihat aja nih apa dia nyunda atau full bahasa Indonesia ya guys. Ini dia orangnya Tiara. Halo Tiara. Halo Feby, halo teman-teman Travo semuanya. Aman ya Tia? Aman Feb, aman. Gimana nih kabarnya Feb? Oh baik dong, baik-baik. Tiara gimana Ti? Kabar Ti? Alhamdulillah baik-baik aja nih. Cuma agak pusing sedikit aja sih sama tugas-tugas yang numpuk gitu. Oh pusing, tapi sedikit ya? Sedikit. Oke deh, kali ini bahasa Indonesianya full ya Tia? Kalau enggak aku bingung nih. Full banget dong. Karena kan kalau pakai bahasa Sunda takut teman-teman yang lain juga agak bingung juga kan. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja lah. Benar. Oke nih Ti, langsung aja kali ya Tia. Kali ini kita mau bahas apa nih Ti kira-kira? Oke, kita kali ini bakal ngobrolin tentang kenapa sih kalau menstruasi itu darah yang keluar itu nggak bisa ditahan. Padahal kan kita kalau buang air kecil gitu masih bisa ditahan kan, Feb? Iya benar. Lah iya ya, baru kepikiran gitu ya. Penasaran sih sebenarnya Tia. Aku penasaran dan pastinya teman-teman Travo juga penasaran banget kan ya. Jadi jangan kemana-mana, kita temukan jawabannya di sini pastinya. Gimana Ti jawabannya Ti? Nah, jadi aku juga pernah research gitu tentang hal ini. Banyak orang yang memang bingung kan bahwa perempuan itu mengeluarkan urin dan darah menstruasi itu dari saluran yang sama, Feb. Padahal kan beda ya kenyataannya. Urin dan menstruasi itu keluar dari saluran yang beda gitu. Oh iya, kalau itu sih aku pernah dengar ya. Kita punya organ yang berbeda-beda untuk kayak misalnya mau ngeluarin buang air kecil atau buang air besar ataupun juga ntar menstruasi ya Tia. Itu tuh Iya, kenapa betul sih Ti? banget. Di mana letak bedanya Ti? Nah, jadi gini, perempuan itu punya 3 bukaan. Ada saluran kencing, misfi, dan saluran buang air besar. Saluran buang air besar itu terhubung dengan saluran pencernaan dan memiliki otot pengunci yang bisa mengontrol saluran tersebut saat ingin buang air besar. Jadi masih bisa ditahan gitu. Sama halnya dengan saluran buang air kecil. Saluran buang air kecil ini terhubung dengan kandung kemih, Feb namanya. Nah, saluran ini juga memiliki otot pengunci, Feb, yang bisa mengontrol saluran tersebut saat kita ingin buang air kecil. Bisa ditahan juga. Nah, kalau urin keluar dari saluran buang air kecil, maka darah menstruasi itu keluar dari misfi, Feb. Jadi, kedua saluran ini hanya tertutup oleh bibir misfi. Nah, mungkin karena itu kita semua tuh sering ngerasa bingung dan nganggep kalau keduanya itu keluar dari saluran yang sama. Gitu, Feb.
Padahal beda gitu loh saluran buang air kecil dengan saluran keluarnya darah menstruasi. Oke, berarti beda ya Ti salurannya ya Ti ya? Beda. Nah terus nih Ti, kenapa perempuan itu nggak bisa nahan darah menstruasinya kayak kita nahan kalau mau buang air kecil gitu ya Ti? Nah, kita dulu pernah ngalamin SMP dan SMA dong, ya kan? Nah, aku masih inget betul nih, waktu pelajaran biologi di SMP. Guruku itu pernah menjelaskan bahwa Miss V itu terhubung dengan organ-organ reproduksi dalam yang lainnya, Feb. Seperti rahim, induk telur, dan yang lainnya. Beda loh sama saluran buang air besar dan saluran buang air kecil atau Miss V. Nah, Miss V itu ternyata nggak memiliki otot pengunci, Feb, untuk mengontrol keluar masuknya darah menstruasi. Itu alasannya kenapa perempuan bisa nahan keluarnya darah menstruasi. Kayak kita kalau nahan buang air kecil atau buang air besar. Jadi menstruasi itu kan sifatnya bisa keluar sewaktu-waktu. Nah, gitu kan. Biasanya setiap sebulan sekali kan, akhirnya perempuan itu membutuhkan pembalut atau ketika kita ngalamin siklus menstruasi. Karena keluar masuknya itu nggak terduga gitu loh, jadi nggak bisa ditahan darah menstruasi itu. Oke, berarti Ti kita ini kan punya 3 organ bukaan. Yang mana darah menstruasi ini berarti keluarnya itu dari Miss V. Terus Miss V ini itu ternyata tidak punya otot pengunci kayak saluran buang air kecil dan buang air besar. Makanya kita nggak bisa nahan darah menstruasi itu kapan keluarnya gitu ya Tia. Iya betul banget nih Pep. Kita kan kalau menstruasi ya kita hafal sih jadwalnya kapan kita menstruasi. Tapi kan kita nggak bisa ngontrol darah menstruasinya itu bisa keluar banyak atau sedikit dan itu tuh nggak bisa ditahan gitu. Iya benar-benar Ti. Ini sih jelas banget sih pembahasannya. Jadi ini nih alasannya teman-teman kenapa kita nggak boleh bolos pelajaran sekolah ya, apalagi pelajaran biologi. Supaya ilmu dan pengetahuan itu nempel terus ya Tia. Kayak Tiara nih ilmu biologinya keren banget sih ya Ti. Iya dong, karena kan aku nggak pernah bolos pelajaran biologi waktu itu. Imparable banget ya. Nah, aku juga mau ngasih pesan nih Pep buat teman-teman. Jadi kita itu harus terus menjaga kebersihan organ intim kita ya, supaya terhindar dari bakteri. Kan organ intim kita itu menjadi mahkota yang kita punya juga. Karena yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak penting untuk kita perhatikan kan. Jadi kita harus terus menjaga kebersihan apa yang kita punya gitu. Wah, bener banget nih kata-kata dari Tiara. Kita harus ingat ya guys, karena tidak kelihatan itu bukan berarti tidak penting untuk diperhatikan. Dan kita nggak boleh abai ya guys dengan kebersihan dan kesehatan area kewanitaan. By the way, pembahasannya asik dan edukatif banget ya guys. Nah sekarang kalian tahu kan, dan kita semua juga tahu apa perbedaannya dan alasan darah menstruasi itu tidak bisa ditahan keluarnya. Oke Ti, makasih banyak ya Ti udah punya waktu buat kita, udah nemenin sahabat-sahabat Trafo dan nemenin aku juga di sini. Semoga ilmunya dan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya Ti ya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya nih buat mendengarkan obrolan kita ini. Semoga ada yang bisa diambil ya sama teman-teman semuanya. Benar banget nih. Oke, sobat-sobat Trafo, jangan kemana-mana pokoknya. Setelah ini ada topik yang lebih menarik lagi, jadi stay tune, jangan di-skip. Ray, tahu gak sih? Ada model celana yang lagi hits gitu loh. Model apa tuh? Itu loh, yang namanya celana bolot gitu. Hah? Bolot? Kulot, Tiara. Oh iya, kulot. Iya, coba deh kamu lihat di Instagramnya, namanya @cs.id. Ih, bagus banget, Ti. Murah juga nih. Beli yuk. Cus, langsung beli ya guys di @cs.id sekarang. Yo, what's up?
Welcome back to Travel Radio, and this is a edition with TREVO to us. So, enjoy. Oke, halo guys. Pasti belum bosan kan dengerin podcast ini, dan jangan sampai bosan dong ya, karena balik lagi nih bareng aku Feby di Travo Radio di program kesayangan kita, Kenalan Yuk sama Sex Education. Oke, kali ini di segmen yang kali ini, di konten yang ke-5 ini, aku pastinya nggak sendirian lagi dong tentunya. Aku ditemani sama temen aku yang bakal bahas bareng kita tentang gimana sih caranya menjaga organ intim yang baik dan benar. Karena mungkin ya, selama ini tuh kita udah menjaga organ intim kita, tapi mungkin caranya masih ada yang kurang baik atau masih ada yang kurang benar gitu. Penasaran banget gak sih, gengs? Jadi kita bakal bahas ini itu sama teman aku yang namanya Reina. Oke, halo Reina, gimana nih kabarnya, Rey? Halo Feb, baik Feb. Cuma agak sibuk kuliah aja sih. Iya, bener-bener sibuk kuliah ya, sama dong ya kan? Iya. Berat gak sih gitu tugas-tugas online? Wah, berat banget sih. Lebih berat dari kuliah offline. Iya gak sih? Tapi tetap semangat ya, Rey. Iya, Semuanya pasti berlalu gitu. Semangat. Bentar lagi juga kita wisuda. Iya, betul. seneng banget. Jadi gini nih, Rey. Kita langsung aja kali ya, Rey. Aku tuh penasaran banget nih. Dan mungkin teman-teman di sini, di teman-teman Travo Radio juga penasaran nih, gimana sih caranya buat ngebersihin organ intim yang baik dan benar gitu, Rey. Oke, aku tuh suka nontonin YouTube yang bahas tentang hal ini sih ya. Salah satunya channelnya Kak Clarin Hayes yang bahas tentang Oke, tunggu. Clarin Oh, Hayes. Aku pernah dengar sih, pernah buka YouTube-nya Clarin. Beda ya, bukan Clarin oh Clay ya, Rey, ya? bukan, beda. Oh, bukan. Clarin Hayes. Iya, ya. Iya. Lanjut lagi gimana? Jadi di YouTube Clarin Hayes ini yang sering-sering aku nonton nih. Jadi mereka tuh sering banget ngebahas cara-cara bersihin organ intim. Jadi hal pertama yaitu kita tuh ngebasuh alat kelamin itu ternyata dari depan ke belakang, Feb. Bukan dari belakang ke depan. Oke. Gitu. Pasti tahu banget kan berasanya aneh karena dari kecil tuh kita tuh sering banget diajarinnya itu dari belakang ke depan ya, Feb ya? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya nih kita habis buang air besar gitu deh, kan biasanya memang ngebersihinnya itu dari belakang ke depan ya selama ini gitu Iya, deh. betul. Tapi ternyata itu salah ya, Rey, nggak boleh ya. Salah banget. Emang kalau membasuhnya dari belakang ke depan itu kenapa, Rey? Gak boleh, Feb, ternyata. Karena faktanya itu di bawah misfi itu ada yang namanya rektum atau anus. Nah, di atasnya kan ada uretra atau lubang saluran kemih. Maka kalau misalnya Oke. kita Tunggu, Rey. Maaf ya, maaf aku potong ya, Rey, ya. Jadi nih, misfi, terus di bawah misfi itu ada yang namanya anus atau rektum, dan di atasnya itu ada uretra atau saluran kemih. Bener ya, Betul. Rey, ya? Oke, lanjut, Rey, gimana? Nah, maka dari itu kalau misalnya kita bersihinnya itu dari belakang ke depan, nah, sedangkan kita tuh bakal secara tidak langsung mindahin kotoran yang dari rektum atau anus itu. Karena kan seperti yang kita ketahui, setiap hari itu kita mengeluarkan kotoran. Nah, maka dengan kita melakukan cara dari belakang ke depan itu hanya akan memindahkan bakteri ke depan. Gitu. Oke, jadi kalau dari belakang ke depan itu kayak kita cuman mindahin kuman-kumannya itu dari si anus atau rektumnya tadi itu ke yang di depan gitu ya, Rea? Iya, benar banget. Yang di bagian apa tadi namanya, di atas itu ada uretra. Iya, saluran kemih. Iya, bakal dibawa ke atas. Iya. Gitu. Nah, ditambah lagi, jangan lupa nggak kalah penting nih, Feb. Sehabis ngebasuh itu, saat kita ingin mengenakan pakaian dalam itu, baiknya keringin dulu pakai tisu atau kain yang lembut. Pokoknya jangan sampai dibiarin lembab, karena di situ tuh malah bakteri tuh suka berkembang. Gitu, Feb. Oke. Jadi setelah kita membasuh itu, lalu kita biasanya langsung pakai pakaian dalam tanpa dikeringkan dahulu area kewanitaan kita, itu ujungnya bakal ngalamin keputihan gitu ya, atau gatal-gatal di area luar karena itu tuh masih lembab gitu ya, dan itu yang menyebabkan Iya, keputihan ya, Rea. benar. Iya, Feb. Betul.
Jadi Terus gimana, Re? jadi bagi sebagian mungkin ada yang masih belum tahu atau ada yang udah tahu, kita tuh sebenarnya ganti pakaian dalam itu maksimal 6 jam sekali. Jadi nggak cuma pakaian dalam aja, misal kita lagi menstruasi pun harus sering-sering diganti karena kalau enggak tuh bisa iritasi gitu. Oke, Re. Jadi tadi itu kita ngomongin menstruasi, ada hubungan sama menstruasi nih, Re. Kita pasti pakai softtek nih, atau mungkin sebagian orang ada juga yang pakai panty liner, Re. Jadi sebenarnya panty liner itu aman nggak sih, Re, kalau buat dipakai? Panty liner ya, panty liner tuh kalau menurut aku sih kalau nggak perlu banget dipakai, sebaiknya sih nggak perlu. Di YouTube juga seperti itu mengatakan. Jadi lebih baik pakai pakaian dalam aja yang tentunya harus bahannya katun agar sirkulasi udaranya tuh nggak tertutup banget. Tapi kalau misalnya semisal dalam kondisi menstruasi ya, yang mana perempuan tuh bakal masih mengeluarkan discharge yang berwarna merah kecoklatan atau coklat muda kekuningan. Nah, di posisi itu kan di mana kalau pakai pembalut itu bakal kerasanya kebesaran nggak sih? Nah, di masa seperti itu tuh kita bisa pakai panty liner dan tentunya rutin ganti, minimal tuh 3 sampai 5 jam sekali. Jadi kembali lagi ke seberapa banyak cairan yang keluar sih, Feb. Oke, berarti kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, sebaiknya nggak perlu dipakai ya, Re, panty liner. Dan kalau misalnya pun dipakai itu harus rutin diganti gitu, tetap dijaga kebersihannya ya, Re, ya. Dan terus nih, Re, menurut kamu, kan ada nih eh, sabun kewanitaan atau pembersih kewanitaan, itu sebenarnya penting atau aman nggak sih, Re? Setauku ya melalui YouTube yang sering aku tonton ya intinya dari seluruh jawabanku saat ini tuh semua informasi dari YouTube. Memang ada sabun yang didesain untuk kewanitaan, kayak pH asamnya itu dirancang sudah sesuai gitu. Kalau memang merasa perlu sih lebih baik cukup bersihin di bagian luarnya aja, karena walau udah didesain asam, itu tetap bakal beresiko timbul jamur, Feb, gitu. Gitu. Terus gimana sih cara yang benar untuk membersihkan area kewanitaan kita ini, Re? Jadi caranya gini, Feb, cukup dengan air hangat bersih yang mengalir. Jadi nggak perlu pakai antiseptik atau pewangi. Boleh cukur rambut, ya biar nggak terlalu lembab gitu di dalamnya, tapi lebih ke memendekkan sih, Feb. Jadi cukup digunting aja biar lebih pendek. Karena kan sebenarnya alasan si rambut itu ada kan merupakan bentuk perlindungan ya. Jadi semisal ada bakteri yang mau masuk, biar nempel di rambut kemaluan gitu. Jadi selain itu mungkin fungsi si rambutnya ini tuh biar ngesaring yang bakteri atau kuman-kuman yang mau masuk gitu ya, Re. Jadi ada di filter dulu sama rambutnya ini gitu ya. Oke nih, Re. Kita kan udah bahas tentang menjaga kebersihan organ intim wanita nih, Re. Kalau misalnya organ intim pria itu gimana caranya, Re? Kamu tahu nggak? Baik, kalau untuk laki-laki, yang mana berdasarkan ini informasi yang aku dapat di YouTube Kak Clarin Hayes lagi, itu dengan menghindari pakaian dalam yang ketat, Feb. Jadi kemudian pakaiannya itu yang berbahannya itu katun, pakaian dalamnya. Hindari yang pokoknya yang berbahannya nilon deh pokoknya. Kemudian hindari duduk lama seharian. Jadi kalau mandi tuh, terus kemudian kalau misalnya mandi itu menggunakan air yang suhunya jangan terlalu panas. Dan yang lebih penting lagi, jaga kebersihan itu bisa dengan disirkumsisi atau yang kita dengar disunat. Karena itu tuh penting bagi kesehatan, karena di bagian kulup yang nggak disunat itu bisa jadi resiko tempat berkembangnya si bakteri. Gitu. Dan yang terakhir nih, kurang-kurangin ngerokok, karena radikal bebas yang disebabkan rokok itu bisa menurunkan kualitas sperma loh, Feb. Wah, informatif banget ya, Rea. Jadi kita nih sedikit paham ya tentang gimana sih cara membersihkan organ intim wanita atau pria. Oke, makasih banyak ya, Rea, udah ngeluangin waktunya buat kita di sini, buat nemenin aku dan teman-teman Trafo nih ya. Iya, sama-sama senang sekali. Iya, oke. Makasih ya, Rea. See you. See you. Oke nih, teman-teman Trafo, selanjutnya ada topik terakhir yang bakal tetap seru abis lagi, guys. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune. Ray, tahu gak sih? Ada model celana yang lagi hits gitu loh. Model apa tuh? Itu loh, yang namanya celana bolot gitu. Hah? Bolot? Kulot, Tiara. Oh iya, kulot. Iya, coba deh kamu lihat di Instagramnya. Namanya
@cs.id. Wait, aku cek. Ih, bagus banget, Ti. Murah juga nih. Beli yuk. Modelnya bagus-bagus banget ya, Rey. Simple dan cocok juga sama kita gitu. Iya, bener-bener. Aku langsung pesen ah. Kalian juga jangan lupa ya kepoin Instagramnya di @csid. Cus, langsung beli ya guys di @cs.id sekarang. Yo, what's up? Welcome back to Travel Radio, and this is a duration with TREVO to us. So, enjoy. Halo, balik lagi nih bareng aku Feby di Trapo Radio di program kesayangan kita. Kenalan yuk sama Sex Education. Oke, kali ini di segmen terakhir lagi-lagi aku nggak sendiri dan aku bakal ditemenin sama temen aku. Bedanya kali ini dari tadi kan teman-teman aku tuh perempuan semua. Sekarang aku ditemenin sama teman aku yang laki-laki. Namanya Onel. Halo Onel. Halo Fer. Loh, kenapa nih suaranya kedengarannya lesu banget, Nel? Kenapa? Pusing tugas TPME ya? Bener sih, TPM-nya pusingin. Tapi Fer, ada yang lebih pusing lagi nih. Asli deh. Wah, ada yang lebih pusing ya dari TPME. Apa tuh, Nel? Jadi, cewek aku tuh marah-marah gitu, Fer. Tapi nggak tahu kenapa. Katanya sih, dia lagi bad mood gara-gara datang bulan. Emang cewek itu begitu ya, Fer? Lagi datang bulan ya ceweknya, Nel. Kebanyakan sih iya ya. Emang begitu. Kadang kalau lagi datang bulan nih, hawanya tuh emosian aja terus. Datang bulan kan berarti adanya perubahan hormon reproduksi gitu, Nel. Hormon di wanita itu kan ada yang namanya estrogen dan progesteron. Nah, hormon itu tuh berkurang cukup banyak dan mempengaruhi sistem syaraf di otak. Jadi akhirnya bisa mengganggu kestabilan emosi. Mungkin karena itu, Nel. Oh gitu ya. Ih, kalau fakta-fakta lainnya ada nggak, Fer? Ada sih, tapi ya nih Nel, ada juga nih sebenarnya anggapan yang salah tapi dianggap benar sama ini Nel tentang PMS. Apaan tuh? Jadi penasaran. Cewek aku nih tiap PMS marah-marah mulu sih. Biar aku ngerti gimana caranya supaya dia gak gampang marah kalau lagi PMS. Waduh, jadi nih ya, perasaan bad mood itu sebenarnya bukan karena PMS doang sih. Cewek itu nih, kalau misalnya PMS dan bad mood, itu pasti cenderung langsung nyalahin PMS-nya. Padahal masih ada kemungkinan loh Nel, bahwa sebenarnya bad mood itu tuh karena stres, mikirin masalah yang lain, bukan karena PMS. Oh, jadi sebenarnya bad mood itu bukan berarti karena PMS aja ya, Fev? Bisa jadi karena emang lagi stres dan butuh relaksasi atau butuh banget bantuan orang lain. Nah, bener banget, Nel. Selain itu nih, pas PMS tuh kadang muncul perubahan dalam fisik si perempuan. Bisa jadi nih, kalau sebelum PMS, itu tuh muncul jerawat. Kadang berat badan itu naik atau turun. Jadi gampang capek, sakit kepala, nyeri otot, kram perut. Dan yang dirasainnya tuh banyak banget. Dan itu pasti dirasain sama perempuan kalau lagi PMS. Hal itu juga mungkin yang bikin perempuan ini tuh ngerasa bad mood dan mager gitu, Nel. Aduh, kebayang banget sih sakitnya kayak apa kalau misalkan keroyokan gitu, Feb. Terus, biasanya kalau ngatasinnya gimana, Feb? Iya, sakit banget, Nel, dikeroyok. Itu tuh, aduh, perempuan pasti ngerasain nih apa yang aku rasain, apa yang aku, gitu ya. Jadi tuh kalau untuk ngatasinnya, kita tuh sebagai perempuan biasanya cuma bisa meminimalisirnya aja, Nel. Mulai dari mengontrol emosi, membiasakan diri dari pola makan yang kurang sehat, terus kita kurangin konsumsi kafein yang biasanya ada di kopi, banyak makan buah dan sayur. Selain itu, istirahat yang cukup juga. Tapi Feb, kita kan mahasiswa, tugas kita banyak. Kadang kita itu ngerjain tugas itu sampai larut malam gitu. Kita nggak bisa tidur tenang. Nah, itu tuh teman-teman yang harus kita kontrol. Kita harus bisa mengatur time management kita dengan baik supaya kita tetap bisa membiasakan pola hidup sehat juga, tetap bisa tidur 7-8 jam per harinya. Dan pastinya ada olahraga yang teratur supaya badan otak tetap bugar sehingga bisa menghindari stres, Nel. Oh, berarti emang kita tuh emang harus dari awal menjaga pola hidup yang sehat ya, Feb. Baru tahu nih. Ternyata cewek juga setiap bulan harus ngerasain hal itu ya. Terus nih ya, Feb, pernah denger nih,
Kalau waktu haid, emang nggak boleh minum air dingin sama keramas ya kalau buat cewek? Aduh, ini tuh pasti mitos yang melekat banget sih. Dari dulu itu tuh nggak pernah berubah. Ada aja mitos kayak gini. Dan itu semuanya itu salah, itu cuman mitos. Nih ya, buat cewek-cewek, aku kasih tahu, ada informasi yang dikutip dari Dr. Dejandra Renasya yang bilang kalau minum air dingin bisa buat darah beku itu sama sekali itu nggak berpengaruh ke aliran haid. Karena air yang diminum itu masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Dan ketika udah masuk ke dalam tubuh, air tersebut ikut menyesuaikan suhu tubuh kita. Jadi, tubuh kita itu tuh udah pintar banget guys. Dia bisa ngubah air dingin ini tuh ngesesuaiin sama suhu tubuh kita. Jadi nggak ada tuh istilahnya minum air dingin, darah jadi beku. Elsa Ali Aya beku. Terus nih Nel, mitos satu lagi nih yang keramat banget, pasti ada nih mitos yang kayak gini yang beredar. Kalau keramas saat haid bisa buat sakit kepala yang dahsyat di kemudian hari. Ini tuh ya, gini. Rambut itu kan di atas ya. Terus kita haid di bagian bawah. Gimana ceritanya pori-pori rambut kehubung sama saluran reproduksi? Itu tuh kan nggak mungkin gitu, 100% mitos. Justru seharusnya kita tetap jaga kebersihan diri meskipun sedang datang bulan gitu ya buat perempuan. Oh, berarti emang itu semua tuh emang mitos, Feb, dan salah. Ternyata ya, Feb, baru tahu deh cewek itu benar-benar spesial banget. Jadi tahu banyak hal tentang hal-hal yang dirasain cewek selama ini. Fix banget nih, pokoknya aku mau jadi cowok yang bisa ngehormatin wanita. Karena aku juga ngebayangin nih, ibu aku kan cewek ya pastinya. Beliau udah ngerasain hal ini bertahun-tahun. Ditambah lagi proses melahirkan. Nggak kebayang deh betapa kuatnya perempuan itu. Salut. Bener banget nih Nel. Populasi cowok yang kayak Onel ini guys, yang punya pemikiran begini nih yang harus diperbanyak di sekeliling kita. Kadang suka benci banget makanya kalau lihat perempuan-perempuan itu disakiti, yang nggak ngehargain perempuan. Semoga nih ya kalian nih para cowok yang dengerin podcast ini terbuka ya hati dan pikirannya buat bisa ngehargain perempuan. Dan aku yakin pasti cowok-cowok vokasi sih cowok-cowok yang terbaik dan bisa ngehargain perempuan ya Nel ya. Ih, bener banget tuh. Ingat, kalau misalkan kita nyakitin perempuan, sama aja kita nyakitin ibu kita sendiri. Kita nggak bakal mau lah kayak gitu. Bener, setuju banget sama Onel. Jadi yuk sama-sama kita saling menghormati satu sama lainnya. Waduh Nel, kayaknya kita ngobrol udah sampai di penghujung acara. Nggak kerasa banget ya Nel ya? Iya bener, nggak kerasa. Oke, makasih nih Nel udah nyempetin waktunya buat nemenin aku dan teman-teman Travo di podcast kali ini. Makasih juga nih fakta-faktanya, Feb. Iya. Jadi lebih tahu banyak. Oke, Nel. Sehat selalu ya, Nel ya? Sehat selalu juga, Feb. Oke, makasih Nel. See you. Dadah. Wah guys, akhirnya kita sampai di penghujung acara banget. Udah 45 menit aku nemenin kalian semua di podcast kali ini. Gimana? Udah kenalan kan sama Sex Education? Semoga setelah kalian dan kita semua kenalan sama Sex Education membawa pengaruh positif yang baik ya di kehidupan kita setelahnya. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat kamu yang udah stay terus selama 45 menit tanpa di skip. Kalian keren banget. I love you so much guys. See you di Travo Radio selanjutnya. Bye bye. Chucky Beat.
105,6 FM Trafo Radio.